Oke, kali ini kita akan coba membahas soal tentang koloid. Ini ada beberapa soal yang coba saya rangkum. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian untuk memahami koloid. Soal yang pertama, soal dasar, itu kita membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi kemarin. Nah, ini contoh soalnya. Sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring biasa, sebab ini soal pilihan ganda yang sangat simpel sekali. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, ingat ukuran partikel dalam sistem dispersi larutan dan koloid. Larutan kurang dari 100 nanometer. Kemudian koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan informasi yang harus kalian ketahui itu ukuran standar kertas saring, pori-porinya ya, itu 0,45 mikrometer. Nah, itu silakan dikonversi. Jadi berdasarkan data ini sudah sangat jelas bahwa partikel larutan dan koloid dapat menembus saringan. Jadi jawabannya itu adalah jelas banget. Kemudian yang kedua soalnya adalah jenis-jenis koloid. Soalnya seperti ini. Jika udara ditiupkan ke dalam larutan sabun akan timbul buih. Fase terdispersi dan fase pendispersi pada buih berurutan. Nah, berurut adalah, ini jelas banget sih soalnya sebenarnya. Yang perlu kalian ingat ya ini. Itu adalah tabel yang kemarin udah saya jelasin. Jadi ada dibilang gas, udara ya. Udara, gas ditiupkan ke dalam cair. Medium pendispersinya cair. Jadi udah jelas banget. Fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya adalah cair. Jadi jawabannya adalah ini C. Bisa dipahami ya, ini soalnya gampang-gampang kok. Koloid yang penting ingat pasti bisa. Kemudian sifat koloid. Nah, ini meningkat kesulitannya karena ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Contoh soalnya seperti ini. Proses dialisis terjadi karena, kalau nggak ingat sih dialisis itu apa ya susah. Tapi kalau udah ingat pasti bisa. Proses dialisis terjadi karena itu ada pilihannya. Pembahasan ingat, dialisis itu adalah suatu proses yang dimana koloid itu dimasukkan yang bertujuan untuk menghilangkan koloid. Dimana dalam proses dialisis itu ada alat yang menggunakan membran semi permeable ya. Diperhatikan, membran semi permeable ini. Nah, membran semi permeable itu sendiri adalah suatu saring, alat saring yang memungkinkan molekul atau ion tertentu, jadi molekul atau ion tertentu untuk melewati dengan cara difusi. Ini ada kata difusi lagi. Apa itu difusi? Difusi itu adalah proses berpindahnya atau proses mengalirnya suatu zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ingat, difusi itu dari tinggi ke rendah. Nah, dalam dialisis, nah contohnya cuci darah, yang berdifusi itu salah satunya adalah glukosa. Nah, itu kan larut tuh dalam plasma darah. Sedangkan partikel koloidnya tidak mampu menembus membran semi permeable. Jadi jelas banget jawabannya adalah partikel koloid tidak mampu menembus atau tidak dapat menembus selaput semi permeable. Nah, ini jawabannya. Ya, itu tentang soal sifat koloid yang pertama, dialisis. Kemudian contoh soal sifat koloid yang kedua ya ini. Proses penjernihan air dengan menambahkan tawas merupakan proses, itu ada pilihannya. Jadi diperhatikan, ingat juga sifat koloid itu. Salah satunya kemarin ada namanya adsorpsi dan koagulasi. Dimana di sini dikasih contoh menambahkan tawas. Ya. Yang harus diingat ya jelas, ini adalah sebuah proses bagaimana tawas itu mampu mengikat lumpur dalam air sehingga
lumpur itu mengendap sehingga air itu bisa dibuat menjadi jernih. Yang perlu kalian ingat itu adalah, ya sebagai informasi tambahan, kotoran itu dalam air memiliki muatan listrik yang saling tolak menolak, sehingga dalam air itu kan jadi keruh dia karena dia berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan tawas yang dalam air itu dikasih rumus sih, diingat sendiri. Dalam air dia akan terurai menjadi ion-ionnya, salah satunya adalah ion aluminium dan ion sulfat. Ion bermuatan ini bereaksi dengan kotoran sehingga mengakibatkan partikel lumpur itu yang merupakan partikel koloid kehilangan muatannya, sehingga terjadi penggumpalan yang mengakibatkan semua gumpalan tersebut mengumpul satu sama lain, jadi dia mengendap di bagian bawahnya. Jadi dalam proses penjernihan air ini ada dua proses sebenarnya. Yang pertama adsorpsi, di mana kotoran itu diabsorpsi oleh tawas, kemudian terjadi koagulasi, terjadi penggumpalan. Ya, jadi tawas itu bisa disebut adalah koagulan namanya, zat koagulan, dan terjadi proses koagulasi. Jadi jawaban dari soal ini, ya jawabannya adalah ya B. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Nanti contoh-contoh soal yang lain banyak banget. Kalian bisa searching, bisa cari contoh soal sendiri atau jawab di buku latihan yang kalian punya, buku kimia yang kalian punya sendiri. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami lebih dalam. Ingat, untuk menjadi mahir itu kalian harus tetap berlatih dan berlatih. Karena bisa itu karena kita terbiasa. Nah, jadi selamat belajar terus, jangan pernah berhenti. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya nanti.